bingung, banyak yang pusing, banyak yang bingung gitu. Kalau mikirin dunia, akhirnya nggak kemana-mana, mundar-mandir, keliling-keliling, muter-muter nih Ustaz. Kita kalau berharap sama dunia, ya akhirnya hanya kekecewaan dan kesedihan. Gimana Ustaz? Mohon pencerahan sedikit dari Ustadz Subhan, dan nanti kita habis itu ke Dr. Reza, kita bincang. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du fa inna ahsanul kalam kalamullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Sahabat-sahabat muslim dimanapun berada, teman-teman tajir, saudaraku akhreja, Tito, Dimas dan lainnya yang semoga Allah muliakan dunia dan akhirat. Alhamdulillah kita masih bisa bincang-bincang santai di siang hari di waktu Bogor dan sekitarnya. Mungkin waktu Isya di New Zealand sana ya. Ya, bicara dunia. Kemarin kita sempat ngomong-ngomong soal gereja menjudul. Pakai bahasa warawiri, takut orang nggak paham. Mandir aja deh, mandir. Ya, wallahi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu surat Al-Hadid ayat 20 atau surat 27. Di situ Allah perintahkan kita ini kudu berilmu. Karena bahasa Allah itu amar. I'lamu, kata Allah, i'lam. Annamal hayatud dunya la'ibun wa lahun. Wa zinatu wa tafakhurun bainakum wa takasur fil amwali wal aulad. Dan seterusnya. Allah mengatakan i'lam. Ilmu itu dalam bahasa Arab artinya ij'al nafsakum aliman bil ilm. Jadikan dirimu berilmu. Kalau yang nggak berilmu agak susah memahami ini. Bukan berarti kita sok berilmu, bukan. Cuma paling tidak wajib belajar untuk tahu ilmunya. Karena Allah sudah kasih bocoran tentang apa? Komennya annamal hayatud dunya, bahwa kehidupan dunia ini merupakan permainan. Allah yang bilang permainan. Sehingga yang namanya dunia ini jangan serius-serius banget. Walaupun dikatakan untuk di dunia ka'annaka ta'isu abadan wa amali akhiratika ka'annaka tamutu ghadan. Tuntut olehmu dunia seakan-akan kau hidup selamanya. Dan tuntut olehmu akhirat seakan-akan kau mati besok. Ini lebih kepada serius dalam setiap amal yang kita lakukan. Jadi kalau untuk urusan dunia jangan main-main, tapi lebih jangan main-main urusan akhirat. Kalau bahasa Allah la'ibun, permainan, kita disuruh enjoy, jangan terlalu terpukau dengan dunia gitu loh. Walaupun mungkin kalau antum buka di Al-Imran ayat 14, Allah kasih kita punya rasa pengen bro, syahwat. Dengan bahasa zuyyina lin-nasi hubbu syahwati minan nisa wal banin wal qanatiril muqantara minad dhahabi wal fiddah wal khailil musawwamah wal an'am wal harz dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu inda husnul maab. Allah sudah katakan, aku bikin manusia ini punya keinginan gitu loh. Jadi dalam khabar tentang dunia yang dikatakan permainan, di dalamnya ada keinginan. Yang keinginan inilah yang kadang mendominasi manusia sehingga merubah dia menjadi sesuatu yang tidak Allah inginkan. Dan di bawah itu, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Ini garis bawahi. Sehingga orang yang berilmu
dan dia muslim yang beriman, dia akan mengedepankan ilmu dalam semua hal. Nah, khabarnya Allah katakan berilmulah kalian, karena dunia ini adalah isinya permainan. Walahun melalaikan, wazinatun perhiasan, watafakhurun bainakum bermegah-megah di antara kalian, watakasrul fil amwali wal aulad, yakni berbangga-bangga dengan jumlah anak dan harta yang kita miliki. Wallahi, ini merupakan godaan dunia. Nah, tapi kita butuh dunia. Iya. Cuma jangan sampai dunia membuat engkau terkecoh. Sekarang kalau sampai orang sukses, tapi nggak sempat sholat, ini 2 huruf titelnya, sama O. Kalau sampai orang sibuk tapi nggak sempat ngaji, terus mau ngapain? Lantas ada ayat diturunkan, alladzi anqadha zahrak wa rafa'na laka dzikra. Itu masalah yang memberatkan pundakmu, terangkat karena zikirmu sama Allah. Sekarang kamu sudah nggak punya masalah, zikirmu mana gitu loh. Masya Allah. Lihat Tajir Alauddin bin Affan, lihat. Kalau kita lihat teknik dagangnya Utsman, nothing special. Biasa-biasa aja. Cuma karakter Utsman bin Affan kalau untuk urusan dunia, dia nggak pernah mau beli barang reject yang murah. Dia nggak pernah mau menyembunyikan barang yang baru. Dan dia nggak pernah mau berhutang sama orang. Ini Utsman tekniknya. Kenapa? Karena dia tahu setiap orang itu punya rezeki walaupun belum tentu punya gaji gitu. Yang dia tahu hidup ini beribadah, sehingga kalaupun dia tidak bekerja, rezeki ada. Cuma karakternya itu kan dengan usaha. Tapi dia nggak terkecoh. Karena jebakan Batman dalam dunia ini yang Allah katakan tadi di Al-Imran ayat 14. Minanja wal banin wal qanatiril muqantarah minadz zahabi wal fiddah wal khailil musawwamah wal an'am wal hars. Kata Allah, hati-hati dengan perempuan. Hati-hati dengan anak-anak. Hati-hati perabotan lenong rumah tangga. Kamu punya perbendaharaan yang indah. Orang senang menghias rumahnya. Baik dari emas maupun perak. Khail musawwamah. Dulu kuda-kuda pilihan. Onta-onta pilihan. Sekarang nggak ada yang naik kuda, nggak naik onta. Mobil motor, betul. Kereta kuda besi atau kuda besi. Iya. Orang bangga. Atau an'am, ternak. Bro Reja lebih paham. Senang kita punya ternak sehat-sehat. Betul. Wal hars. Ladang yang luas. Siapapun mau. Tapi zalika mataul hayatid dunya, itu cuma kenikmatan dunia. Wallahi indah husnul ma'ab, Allah tempat kembali yang baik. Bisakah kita berujung kepada kebanggaan akan yang Allah titipkan? Seperti Sulaiman berkata, hadza min fadli rabbi. Ini semua titipan Allah. Liyabluwani ashkur am akfur. Dititipkan kepadaku untuk bersyukur atau jangan-jangan terjebak dalam kekufuran. Dahsyat Sulaiman. Makanya orang Islam digiring nih bro. Kita mondar mandir di dunia ini jangan berubah fungsi nih. Kadang-kadang kita lupa ya bahwa kita di dunia ini berujung kepada yang namanya kematian. Sering disampaikan hidup ini bukan masalah kaya atau miskin, bukan masalah sukses atau gagal, bukan masalah sakit atau sembuh. Bersyukurkah kita? Bersabarkah kita? Kun abdan syakuran wa kun abdan saburan. Inna Allah la yanzuru ila suwarikum wa la ila ajsamikum walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Karena di kacamata Allah nggak lihat performance kita, penampilan Allah nggak lihat, bentuk tubuh kita Allah nggak lihat. La farqa baina arabin wa ajamiyyin illa bittaqwa, kecuali takwa kepada Allah. Makanya hati. Nah, jangan sampai yang kita usahakan di atas dunia ini berubah fungsi hingga mewarnai hati. Nah, kalau hati sudah terwarnai, buruklah tingkah laku kita. Makanya mondar mandir ini mesti paham ini. Jangan sampai terjebak dalam kesalahan. Masya Allah. Masya Allah, tabarakallah Ustaz. Pendahuluan yang sangat menginspirasi. Intinya semua muslim di dunia ini hanya untuk akhiratnya Ustaz ya, insya Allah. Tapi sedikit yang mengerti itu. Kalau tidak menuntut ilmu di dunia, kita tidak akan tahu arahnya kemana. Bro Reza, gimana nih? Cerita sedikit dong. Ya kan? Ya, fadal Bro Reza.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة ولا بدعة ضلالة وضلالة في النار. Allah, anak dapat ilmu nih dari Ustadz Subhan, Syekhuna, Hafizahullah. Emang kita nih memang hidup mesti bisa punya kacamata dengan lensa yang benar. Nah, lensanya ini kan tadi Ustadz ajarkan kita untuk ngelihat nggak pendek bener nih lensa. Karena lensa kalau pendek bener rugi kan gitu ya. Tapi kita juga punya kebutuhan atas dunia. Nah, terus gimana nyimbanginnya? Yang Anda pahami bahwa kita harus jadikan setiap langkah, setiap gerak yang ada di dunia ini menjadi amalun saleh. Dan bahkan kalau bisa naik pangkat jadi amalun jariyah. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala qala Allah taala alladzi ja'ala lakum al-ardha dhalulan famshu' fi manakibiha wa kulu min rizqi. Allah enggak nafikan bahwa kita ini memang cari rezeki. Kita muter nih. Gimana kita mondar-mandir dunia, muter dari A ke B, jalan sana, jalan sini, cari rezeki. Fadal, fitrah. Tapi di ujung ayat Allah SWT ajarkan kita, wa ilaihin nusyur. Dan kita akan kembali. Titik pandang ini kita kembali bawa apa? Ustaz ajarin tadi. Tapi mau tambahin. Gimana Ustaz tadi ngajarin kita bagaimana para sahabat radhiyallahu ajma'in punya cara pandang yang beda. Terus gimana nih? Agar amalan yang kita lakukan, kerja kita jadi amal. Cari nafkah kita jadi benar. Karena Allah ingin memberikan yang terbaik buat anak-anak, buat istri, buat orang tua, buat yang tanggungan-tanggungan kita. Dan tentunya membelanjakan ini di jalan Allah. Aneh melihatnya kayak Ustaz tadi ajarkan kita ini, kita masih mampu memasang suatu target ya. Jadi kalau Anda lihatnya bagaimana apa yang kita punya di dunia ini, kalau orang pintar, kalau dia ngaku pedagang tadi, pasti mondar-mandir jualan, ada yang servis, ada yang kerja, ada yang ASN, bermacam lah kehidupan manusia. Gimana di barang ini jangan tinggal di dunia? Gimana di barang bisa ente bawa? Ya kan? Bisa kita bawa kemana? Bisa kita bawa ke kubur. Bisa gak? Bisa. Karena sejatinya orang pintar nggak pengen ninggalin tuh barang. Karena sejatinya yatba'ul mayyit min salasah. Seorang mayit hanya meninggalkan 3. Wa maluhu wa ahlihi wa amaluhu. Dia ninggalin hartanya tinggal. Keluarga-keluarganya yang banyak, yang besar. Tadi Ustaz ajarin kita bagaimana ayat tadi, panjangnya ayat tadi tentang kita kelalaian kita atas anak-anak, atas permainan dunia. Berbagai macam muzahalah permainan. Amal kita yang mesti kita bawa. Jadi gimana? Biar kita nih mondar-mandir, ada yang dagang, ada yang kerja, ada yang sekolah, ada yang ngajarin, ada yang udah pensiun. Bagaimana mondar-mandirnya bisa jadi amalan. Wallahu alam, Anda pandangnya begitu. Bagaimana jadi amalan ini dari pagi sampai kita bangun, sehingga pas kita tidur lagi, kita ingat Allah. Kurang lebih kata Allah Nabi SAW, aurat dan min zikrullah. Dibasahin nih lidah, bibir dengan mengingat Allah, sehingga kita bisa punya lensa yang panjang, sehingga apapun yang kita lakukan dari bangun pagi sampai kita tidur, insya Allah untuk mendapatkan mencari ridha Allah. Allah. Masya Allah, tabarakallah. Aduh, ya begitulah ya. Kalau lelah hanya untuk dunia, apalah artinya? Kita cuma sebentar di dunia. Maaf di dunia. Rasulullah SAW. Ustaz, itu hadis yang sangat membekas ya. Kalau hadis maafi dunia itu emang kita cuman numpang neduh doang gitu ya di pohon gitu. Kira-kira gimana Ustaz? Maksudnya apa gitu? Kalau neduh di pohon itu apa Ustaz? Sebentar terus kita pergi lagi.
Hadis Nabi tentang beliau menjelaskan antara beliau dengan dunia itu sebenarnya hadis yang terlontar ketika Umar Ibn Khattab itu menangis melihat Nabi tidur di atas pelepah korma dan berbalik badannya ada bekas lidi korma di badannya. Umar menangis. Kemudian air matanya jatuh ke badan Rasul. Bangunlah Nabi sambil mengatakan, "Mabakaita ya Umar." Apa yang membuat engkau menangis, Suhaib? Umar mengatakan, Allah ciptakan manusia yang paling mulia adalah engkau ya. Tinggal kau minta kasur pada Allah. Atau tidur yang lumayan istirahat. Tetapi, mali wa malid dunia. Innama masalu masalid dunia qara'in rahlat tahta jalalis saja. Umar, apa diriku dibanding dunia ini? Kalaupun diumpamakan diriku dengan dunia seperti pengembala yang numpang istirahat di bawah rindang itu. Ya, dunia pohon tersebut maaf. Ketika selesai dia tinggalkan dunia. Maknanya dunia ini sebentar. Wallahi Umar, ketika aku tidur tadi aku melihat dibukakan surga kepadaku, aku melihat ada seorang wanita yang sedang berwudu di hadapan sebuah istana terbuat dari emas. Ialah Rumaisah binti Milhan, Ummu Anas bin Malik. Aku bertanya, istana milik siapa ini? Dikatakan ini milik Umar. Umar menangis, wallahi ya Rasulullah ya Umar. Maka sejak saat itulah Umar menjadi orang yang sederhana dalam penampilan. Ya, tapi Rasul pun mengajarkan kepada umatnya untuk meminta dunia. Beliau mengatakan, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbal. Nabi nggak menyebut materi, beliau pakai bahasa rezeki secara umum. Makanya saya sampaikan dan sering saya sampaikan di beberapa kajian. Punya gaji, tapi setiap orang punya rezeki gitu. Nah, rezeki inilah yang kita cari. Nah, kalau pakai bahasa rezeki, nahnu narzuqukum wa iyyakum. Ini yang mesti kita jadikan landasan sukses kita. Bahwa Allah mengatakan, terkadang rezeki kalian melalui mereka melalui kalian. Kita disuruh berbagi nih. Tiap manusia punya talent yang berbeda. Dan terkadang manusia lupa bahwa kita cuma potongan puzzle kehidupan orang lain. Kita makhluk yang nggak bisa berdiri sendiri untuk orang lain. Tapi Nabi mengatakan, as'aluka ilman nafi'an. Minta ilmu dulu yang bermanfaat. Baru rizqan thayyiban. Rezeki yang baik. Baru amalan mutaqabbalan. Nah, rezeki ini dikaitkan dengan hayatan thayyibah. Dalam ayat An-Nahl Allah mengatakan, man amila sholihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'min. Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Itu. Orang yang beramal soleh, jelas. Laki ke dia, perempuan ke dia. Nggak remeng nih. Ya, nggak remeng laki, bukan perempuan, bukan. Ya. Tapi laki ke dia, perempuan ke dia, dalam kondisi beriman. Baru beramal soleh. Allah berikan hayatan thayyibah, kehidupan yang baik. Nah, kehidupan yang baik ini nggak harus dikaitkan dengan kekayaan. Karena kalau minta kaya, doa Ali paling mustajab. Ali bin Abi Thalib. Cuma dia nggak meminta sama Allah harta yang berlebihan. Ketika Nabi ajarkan doa untuk memiliki alimat gandaan harta, ikfini bihalalik an haramika wa qbil fadlik amman siwa. Ini kan doa yang Nabi ajarkan kepada Ali untuk mengakumulasi harta. Jadi kalau harta kita dikit, baca itu selalu dibanyakin. Anda kalau ngomong gini selesai kajian naik yang japri. Apitat. Cakep nih. Padahal Ali sendiri yang meriwayatkan hadis ini dalam kondisi yang tidak kaya. Karena beliau diajarkan sama Rasul dan Nabi pernah mengatakan, Allahumma ij'al rizqu Ali Muhammadin qut. Ya Allah, jadikanlah rezeki keluarga Nabi Muhammad sekedar saja. Dia paham sekali. Dia nggak mau terlena dengan dunia. Makanya Ali memiliki keutamaan ilmu yang bisa menjaga harta. Bukan harta yang membuat dia sibuk menjaganya. Masya Allah. Jadi Nabi tetap ajarkan pada kita untuk punya rezeki. Cuma mukadimahnya ilmu yang bermanfaat. Dan kalau sudah pakai bahasa ilmu, ulama sepakat. Khususnya Imam Syafi'i mengatakan, al-ilmu nur wa nurullah la yuhda lil asi. Ilmu ini cahaya Allah dan cahaya Allah nggak mungkin datang ke orang yang bermaksiat. Jadi kalau memang pengen dapat rezeki orang yang baik,
Jangan dengan korupsi, baik waktu maupun materi, dengan konvensional, bangga dengan riba dan lain sebagainya. Ini tanpa ilmu. Kalau dia berilmu, selesai urusan. Masya Allah. Iya, Masya Allah. Allahu Akbar, tabarakallah. Waduh, subhanallah. Udah panas nih. Reza, kalau mengenai ini ya, narasi-narasi yang ada nih sekarang nih, mengenai dunia. Karena at the moment kita butuh yang namanya narasi yang membawa kita keluar dari stagnasi yang sekarang ini. Karena kita mau kemana ya? Mau usaha, kita juga semua pada bingung usaha apa. Tapi sebenarnya kan usaha ini hanya berpindah aja. Yang tadinya usaha ini jadi usaha ini. Perdagangan akan selalu ada sampai akhir zaman. Nah, ini sebenarnya narasi-narasi yang dibentuk dari teman-teman ini, maksudnya dari yang ada sekarang ya. Ini cenderung negatif semuanya. Nah, kira-kira ada nggak trik-trik apa sebagai pengusaha yang dalam menghadapi narasi-narasi yang negatif terus gitu loh sekarang? Ada pesan atas ilmu, dan tentunya ini adalah metodologinya seorang muslim. Di mana kita selalu dengar. Agak terputus. Iya, Fadal Wah. Keluar sebentar, Ustadz. Ustadz, ada pertanyaan, Ustadz. Iya. Ustadz, bagaimana hukumnya kalau kita membantu atau sedekah materi kepada orang tua yang sebagian uang dan kita pakai untuk bermaksiat dan kita tahu akan hal itu? Fadal, Ustadz. Sedekah ke orang tua. Sedekah ke orang tua. Tapi pakai pakai harta yang didapat dari bermaksiat. Masya Allah. Ya, ke orang tua nggak ada sedekah sebenarnya ya. Anta wa maluka li abika. Kau dan hartamu milik orang tuamu gitu. Jadi kalau kita kasih orang tua itu kewajiban, bukan sedekah, nafkah bahasanya. Ya. Dan memang itu harta orang tua kita. Makanya orang tua nggak berhak dapat zakat dari kita. Nah, kemudian kalau memang hasil dari uang yang haram, di mana letak cinta kita kepada? Bukankah barang yang haram itu menghalalkan badan yang tersentuhnya untuk masuk neraka? Kullu lahmin nabata min sukhtin annaru ahaqqu bi, kata Rasul. Setiap daging yang tumbuh dari barang yang haram, neraka lebih berhak. Makanya kita bilang cinta sama orang tua, tapi kita kasih uang yang haram. Ini durhaka, bukan cinta sama orang tua. Maka haram hukumnya. Dan memberi ke orang tua itu bukan sedekah. Tapi kewajiban nafkah kita kepada. Jadi nggak ada ceritanya tuh bilang sedekah ya Ustadz ya kalau ke orang tua ya Ustadz ya. Subhanallah. Nah, kita tunggu Reza masuk lagi. Tadi sempat keluar. Ya. Fadal. Bro Reza. Cek. Bro Reza, Assalamualaikum. Aman? Afwan ya. Afwan. Siap. Ada gangguan. Loh, Anda nyambung yang Ustadz tadi gambarkan ya. Demi Allah, agama ini berawal dan berakhir di atas ilmu. Ustadz gambarkan tadi bagaimana pentingnya ilmu. Bahkan kita Rasulullah SAW selalu mengingatkan kita akan pentingnya ilmu. Qala Nabi SAW, talibul ilm faridatun ala kulli muslimin. Kita semua paham betul makna ini bahwa menuntut ilmu adalah kewajiban di atas diri setiap muslim. Mau dia laki, mau dia perempuan, dia seorang hamba, seorang yang merdeka, seorang yang kaya, seorang yang miskin, raja, ataupun seorang yang budak. Jadi kita dapat betul bahwa ilmu lah
atas ininya apa di atas dari segalanya, awal dan akhir bermula dari ilmu. Bahkan Islam adalah agama yang sepanjang Anda pahami nggak pernah ada satu gambaran lain pun kalau kita bicara Taurat dan Injil yang mengatakan bahwa ilmunya mesti bermanfaat. Sehingga Nabi SAW mengajarkan juga, Nabi SAW, Allahumma inni as'aluka min ilman nafi'an, a'udzubika min ilman la yanfa'. Ada suatu penekanan ke atas ilmu yang bermanfaat. Karena bayangkan, banyak pemahaman lain ataupun milah-milah lain, din-din lain yang nggak pernah ada penekanan atas sesuatu yang bermanfaat. Sehingga mungkin antum ingat ketika kita diskusi dengan si Yusuf Chambers, kita bicara bahwa sungguhnya banyak kita yang sekolah nih. Ada yang S1, S2, S3, bahkan seorangnya jadi pengumpul ijazah. Waliyahzubillah. Pengumpul kertas lah ya kalau bahasa kita, kalau kita nggak hati-hati. Nah, tapi ini bukan nggak boleh jadi punya PhD, punya jadi seorang punya master segala macam. Tapi kata kuncinya PhD tadi seharusnya jadi people that help din, seseorang yang menolong agama Allah. Betul. Nah, antum cerita gimana ceritanya kita dalam dunia. Tentu tadi Ustadz menggambarkan kepada kita suatu penekanan, jangan sampai kita terkecoh. Tapi jangan sampai kita terkecoh, bukan berarti kita nggak ambil bagian dari ini, tetap ambil, tapi ambil yang baik dan jadikan itu suatu kebaikan. Anda teringat ya, kalau kita bicara kebaikan ini, jadi Ustadz menggambarkan tentang bagaimana Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menggambarkan bagaimana tentang dunia hidup biasa aja. Tapi Umar radhiyallahu juga mengatakan bahwa nggak terlarang dunia ini sepanjang yang punya dunia punya takwa. Dia mesti disandingkan kepunyaan dengan takwa, apa yang paling berharga. Maka kita juga tidak menafikan wa mal hayatud dunya illa al mata'ul ghurur. Bahwa sungguhnya kehidupan di dunia ini nggak lain, ada sebuah ilusi. Suatu yang kalau kita ngerti jangan sampai ketipu sama ilusi. Tapi paling nggak ya, panjang ke depannya kalau kita lihat. Ini ada hadis daripada Nabi SAW, kalau nggak salah dari riwayatnya Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Tentang bagaimana Nabi SAW menggambarkan kepada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu tentang dunia. Qala Nabi SAW, qul ka'annaka fi dunya. Kun fi dunya ka'annaka gharibun wa abirus sabil. Nabi SAW mengajarkan ini dunia nih, ini sesuatu yang gharib dan wa abirus sabil, suatu kayak orang lagi jalan aja. Tapi yang menarik pandangan aneh ya. Jawaban waqala Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, "Idza mazaita fa la tantadhiris sabah wa idza asbahta la tantadhiris masa." Ketika datang waktu asar, jangan nunggu sampai besok pagi tuh kalau mau buat baik. Dan ketika datang waktu pagi, jangan nunggu sampai datang malam atau datang sore kan, datang waktunya asar. Kalau yang Anda pahami dari para masyayikh yang kita belajar, bahwa konsep ini yang kita ini gagal. Pandangan Anda ya. Kenapa Anda bilang gagal? Kenapa? Kita ngelihat sepenggal awal hadis tadi, ketika Nabi SAW mengajarkan penfitnahnya, tetapi kita lupa, yang paling paham atas narasi hadis itu tentulah Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, karena beliaulah radhiyallahu anhu yang mendapatkan ajaran langsung dari Nabi SAW. Adanya suatu keseriusan dalam menghadapi ini. Bahkan kalau kata kuncinya, waktu kita ini mepet bro. Kalau waktu kita ini nggak panjang, hampir habis. Orang kalau waktunya nggak panjang, mestinya dia pol-polan. Jadi jawabannya bagaimana kita menghadapi ini, mestinya kita lebih pol-polan. Karena kita yakin dan hakul yakin bahwa setiap nafas, setiap gerak, mencari ridha Allah. Jadi kalau kita lagi dagang, mencari ridha Allah. Keluar sana, lagi pengen mencari nafkah, yang mana itu adalah dapatkan ridha Allah. Jadi kalau kita punya kacamata panjang, lensa, ya kalau kata kita sekarang, lensa ini yang 50 sampai 200 ya panjang gitu ya. Nah, kita bisa lihat bahwa setiap langkah ini memang benar-benar didesain, by default untuk mendapatkan ridha Allah. Wallahu a'lam. Masya Allah bro. Jadi pol-polan gitu. Jadi pol-polan. Jangan kita ngambil satu konklusi dari satu hadis, kemudian kita pelan. Nggak kendor-kendor. Nah, terus kita ngaku bahwa kita ini umat Muhammad SAW. Oh iya. Nggak ada. Umat ini bukan umatnya orang nggak keren. Ini orang bukan paling santai-santai. Ini kan agamanya orang paling keren. Dia paling cepat, paling yang nggak takut tidur dikit. Tadi Ustadz gambarkan bagaimana Umar.
Utsman radhiyallahu anhu ajmain. Nah, Tentunya kita tahu dia nggak mungkin, ini bukan generasi yang leyeh-leyeh, ya kan? Iya benar. Bukan generasi yang komplain, ya, wah ini susah, tapi tidurnya panjang, nggak bisa, ini nggak jalan. Ini menarik nih, ini menarik nih, ini Masya Allah nih. Ini Ustaz Subhan kita tanya mengenai hadis mengenai rijal. Ya. Nah, jadi mengenai rijal nih, karena di Indonesia nih, kayak tadi Ustadz sempat nyinggung nih, kayaknya yang apa namanya ya benar yang cowok benar gitu. Nah, ini kita butuh sebenarnya. Negeri ini sudah terkikis dan merindukan sosok laki-laki yang sempurna. Lalu sosok laki-laki sempurna itu siapa? Ya Rasulullah SAW. Tapi Ustadz Subhan, tolong dielaborasi. Sebenarnya laki-laki yang sempurna itu gimana sih? Jadi gimana cara menjadikan negeri ini kembali lagi nilai laki-laki itu ada di negeri ini? Ya Her, Masya Allah. Ya, keumuman dalil yang sering digunakan adalah dalam pola hidup di atas dunia ini semua diperuntukkan buat Allah. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Jadi ketika kita berilmu tentang Allah, kita akan menjaga kualitas amal kita. Kalau sholat pastilah, ya. Sembelihan juga pasti. Wa mahyaya ini kan umum kehidupan. Ya, kehidupan ini kalau diperuntukkan buat Allah, bagaimana maksudnya, Ustaz? Kalau kau kenal Allah, innallaha thayyib la yaqbalu illa thayyiban. Allah baik, cuma nerima yang baik. Jadi sebagai laki-laki, kalau kita kaitkan dengan laki-laki, kita harusnya tahu bahwa kita ini meminta kepada Allah yang baik. Tentu harus dengan cara yang baik. Karena berkaitan dengan nafkah keluarga itu kan ada pada laki-laki. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Jika disimpulkan bahwa nyari rezeki itu harga diri buat laki-laki. Ya, laki-laki kalau nggak punya pekerjaan, sampai kita bilang ente kayak kalah sama keong. Keong aja lelet punya rumah, anda bilang gitu. Ente lincah masih ngontrak seumur hidup kelewatan. Kan di lockdown, emang keong nggak di lockdown? Keong di lockdown itu bisa sugul deh, bisa kerja. Coba ente gali itu cacing tuh sebelum mancing, lihat cacing. Nggak punya mata, nggak punya kaki, nggak punya sempurna kayak kalian, bisa makan. Kenapa kalian yang lebih sempurna dari cacing kok nggak bisa gitu? Nggak tersinggung dengan hadis Nabi yang mengatakan, beliau mengatakan, "Lau kuntum tatawakkalu haqqa tawakkulihi la razaqakum kama yarzuqut tayr yakhdu khimasan wa taruh bitana." Kata Nabi, kalau kalian bisa sampai level tawakal kepada Allah, di mana tawakal tersebut dimaknai bukan enjoy selonjor di rumah, cang-cang angge-angge nunggu rezeki, bukan. Ya. Ini Allah menghentikan malam dengan siang, siang dengan malam tuh la ayatil liqaumin yatafakkarun. Allah turunkan ayat wa ja'alna naharan ma'asan, menjadikan siang untuk bekerja itu bukan main-main. Sampai Nabi mengatakan, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah berikan berkah pada umatku di pagi hari, itu nggak main-main. Sekarang kita mau sukses pagi merem, subuh bareng duha. Jangan ngimpi jadi orang sukses gitu loh. Ya Allah yang punya harta nggak bakal titipin sesuatu sama kalian. Karena bukan dijadikan kaya, cuma dititipin. Nabi hanya mengatakan, wa innallaha ta'ala la yunalu ma indahu illa bita'ah ajmilu fit talab. Semua yang baik yang kamu inginkan kan adanya di sisi Allah. Tidak mungkin kalian dapatkan kecuali mentaati Allah. Kapan mentaati yang dimaksud di sini dipahami? Mentaati bicara dengan dunia ini, selesai subuh kau beraktivitas syuruk, dari syuruk kau taklukkan dunia. Jangan kalah sama burung. Lawang burung saja modal kepok-kepok sayat, lompat patok sama cici cuit, terbang pagi temboloknya kosong, balik sore penuh. Burung. Kata orang yang suka hiking gunung, jadi burung tuh enak bisa terbang melayang. Kata burung enakan jadi lo lagi.
Lawang burung cuma yang dimakan itu biji sama ulet. Kamu kan semua dimakan, sampai burung aja dimakan sama kamu. Kamu lebih gampang hidup kok susah. Kalau burung susah dihayalkan, saya pakai amsal apa namanya ayam aja dah. Ayam kertok-kertok nyeker sama matok, anaknya bererot, betul. Kamu lebih dari nyeker sama batok kok susah. Innalillah. Kok begitu, Ustaz? Antum kaitkan dengan ayat yang mengatakan apa? Daraballahu masalan qaryatan kanat aminatan mutmainnah ya'tiha rizquha ragadan min kulli makan. Fakafarat bi an'umillah. Ini banyak orang susah dalam hidup di atas dunia ini karena kufur nikmat. Kufur. Lawang punya fisik sempurna masih kalah sama burung. Lawang punya fisik sempurna masih kalah sama keong, sama cacing yang tak punya mata dan indera lainnya. Kamu tuh kufur nikmat. Karena orang kalau udah kufur nikmat kata apa? Adzaqallahu libasal ju' wal khauf. Allah akan pakaikan kamu pakaian takut dan kelaparan. Kamu punya pakaian takut dan kelaparan, takut umum, spekulasi bisnis nggak berani, mau maju nggak enak, begini bingung, udah hidup meremeng. Kenapa? Karena kamu terjebak dalam kufur nikmat. Kamu lupa, Nabi pernah mengatakan, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah berikan berkah pada umatku di pagi hari. Waktu kamu nikah, orang semua mendoakan, barakallahu lak wa baraka alaik wa jama' bainakuma fi khair. Islam ini nggak suruh kita kaya, suruh kita berkah. Pun kaya diperintahkan, al jihadu fisabilillah bi amwalikum. Kalau sampai kamu jadi kaya, sedekah dengan harta itu jihad yang paling tinggi. Masya Allah. Bukan buat umatku. Nah, orang laki harus paham. Karena bukan perempuan yang seperti ini. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Lelaki yang seperti apa yang dihayalkan sama Rasul dan khiyar ya akhi. Khiyarukum lin nisaikum kata Nabi. Yang paling baik di antara kalian wahai laki-laki, yang paling baik dengan perempuan-perempuan kalian. Sekali lagi, perempuan-perempuan kalian. Kurang jelas, perempuan-perempuan kalian kata Rasul. Tekankan sekali, perempuan yang mana ya? Istri-istrimu, orang tuamu, adik kakak perempuanmu, anak perempuanmu, berkutat di dunia perempuan. Tadi Quran mengatakan Ali Imran ayat 14, Zuyyina lin-nasi hubbu syahwati minan nisa. Karena ukuran sukses seorang laki-laki ketika bisa menghadapi perempuan. Karena mereka terjebak dalam kesalahan pun gara-gara perempuan. Sebut satu orang hebat rata-rata kalah sama perempuan. Fir'aun bisa membatalkan niatnya membunuh Musa gara-gara perempuan. Nah. Jauh. Kurang apa itu Fir'aun? Antum sebut orang-orang hebat di muka bumi ini. Semua kalah sama perempuan. Mataul insan baina fakhidhain. Nah, Nabi atur laki-laki suruh manage mereka. Berikan nafkah kepada mereka. Antut imu idat ta'imta wa antal basu idat labista. Kamu yang mendominasi. Ketika ijab kabul terjadi, saya terima nikahnya Fulana binti Fulan dengan mas kawin seperti yang disebutkan dibayar tunai, sah dari pundak mertua, kau ambil tanggung jawab. Pindah ke pundakmu. Perempuan, sekarang suamimu bukan cuma sekedar suami. Dia betul-betul jadi orang tua untukmu. Jangan kau berkata A, jangan kau berkata C. Turuti dia. Laki-laki tolong paham ini. Bukan diem di rumah ngelinter. Sumur, dapur, kasur. Sumur, dapur, kasur. Cuma yang dengan sukses. Yang begini di sliding malaikat, bro. Susah. Masya Allah. Ustaz. Masya Allah. Ada pertanyaan nih Ustaz dari jamaah. Ini kita langsung sela aja kalau ada pertanyaan nih Ustaz ya. Afwan. Bro Reza. Ustadz, gimana menimbulkan keyakinan kalau kita nguber akhirat itu dunia akan ngikut? Nah, sekalian nih, berhubungan pertanyaan kedua juga. Dan Ustadz, bagaimana kalau kita sudah berusaha dengan maksimal tapi hasil yang didapat tidak sesuai dengan harapan? Apakah itu ada hubungannya dengan takdir yang sudah dibuat untuk kita? Ya, fadhal Ustadz, ada hubungannya. Insyaallah. Iya. Yang pertama, bagaimana kita harus yakin kalau kita kejar akhirat dunia dapat. Akhi, bicara yakin dalam Islam ini ada rumusnya Ibnu Qayyim al-Jauziyah.
dalam kitab Madarijus Salihin ketika beliau mengatakan bahwa yakin itu timbul karena ilmu. Dan yakin itu memiliki 3 jenjang. Ilmu yakin, ainul yakin, hakul yakin. Jadi kalau sudah bicara akhirat harus bicara hakul yakin. Karena dikatakan wabtaghi fi ma atakallahu darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Ini bahasa Allah. Rasul sampaikan kepada kita. Tuntut oleh kalian negeri akhirat, ya. Wabtaghi fi ma atakallahu darul akhirah, pakai dengan yang Allah titipkan olehmu, ya, untuk urusan dunia, untuk akhiratmu. Tapi jangan lupakan dunia. Seakan-akan dalam hadis tersebut ditekankan bahwa akhirat ini bisa kau dapat dengan menaklukkan dunia gitu loh. Ya, karena orang pengen ke akhirat jangan melalui dunia dulu dong. Dan bukankah agama Islam menawarkan al-jihadu fisabilillah bi amwalikum wa bi anfusikum. Ya, ini jihad yang paling utama di mata Islam ini dengan harta, baru dengan jiwa. Berarti ada arahan kita untuk sukses di dunia dan dijamin kemuliaan akhirat. Tapi lagi-lagi tadi sukses dunia dengan ilmu yang bermanfaat. Karena banyak yang sukses tanpa ilmu, akhirat nggak dia dapat. Otomatis akhir. Beda antara istidraj dengan nikmat yang Allah berikan di situ. Orang kalau dapat nikmat dunia, kaya dia, pasti orientasinya akhirat. Tapi kalau istidraj, orang dapat dunia tanpa kebaikan, dia akan lelah dengan sendirinya. Kenapa? Karena yang dikerja adalah dunia. Dunia nggak ada selesainya. Akhirat dia lupakan. Ya, sehingga terkecoh dia seperti itu. Wallahu a'lam. Jadi yang kedua apa? Yang tadi apakah dengan berusaha maksimal tapi hasilnya yang didapat tidak sesuai harapan? Apakah itu ada hubungannya dengan takdir? Ayo, wallahu a'lam bishawab. Manusia punya mau, Allah berkehendak. Ketika Allah mengatakan wa may yattaqillah yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Nah, Allah mengatakan qad ja'alallahu likulli syai'in qadran. Allah telah berikan tiap manusia punya ukuran. Makanya kita nggak bisa ngukur baju kita ke orang lain. Aduh, anak pengen banget kayak Dokter Reza nih. Punya sapi banyak di New Zealand, tanahnya luas. Ya, antum kalau bicara pengen monggo, tapi ngiri haram bro, kan begitu. Kalau antum lihat beliau sukses, bersedekah boleh. Lihat orang mampu bersedekah, kita boleh ngiri. Orang beliau mencapai ilmunya, kita boleh ngiri. Tapi kalau kita pengen kayak orang, kita bukan dia bukan kita gitu loh. Sehingga boleh jadi doanya sama, peluk keringatnya sama, usahanya sama, hasilnya bisa berbeda. Kita berdoa kepada Tuhan yang sama, dengan cara yang sama, di waktu yang sama, hasilnya berbeda. Maka ada ayat yang mengatakan apa? Wa matasa'un illa masya. Kalian tidak punya kemampuan kecuali izin Allah. Manusia punya mau, Allah berkehendak. Ini yang perlu kita syukuri gitu loh. Nah, dikasih formula sama Nabi, ya, anfik, unfik alik. Infakkan hartamu, Allah infakkan kamu. Belajar bersedekah. Allah akan sedekahkan kamu, tapi mikdarnya Allah yang tahu. Karena ada orang yang dititipkan harta, dia makin dekat sama Allah. Tapi ada yang dititipkan kayak Korun, berkata, wa ma'utitu min ilmin indi bro. Ini yang saya dapat nih, karena kecerdasan saya. Siapa dia? Temennya lebih cerdas, susah hidup. Long dia cuma dititipin, kok dititipin munyain? Itu yang bahaya. Allah. Masya Allah, Ustaz. Ya, dunia hanya titipan. Nah, kita ke Moko tua lagi nih, New Zealand. Bro Reza, ini dititipkan Allah sekian banyak sapi dan sekian luas pertanian. Dan kalau kita lihat perjalanan Bro Reza nih dari awal memang nggak gampang untuk jadi petani dan butuh waktu yang panjang. Ini jelas hubungannya dengan kesabaran, dan kesabaran itu tidak ada limitnya. Nah, Bro Reza, sebagai petani itu pekerjaan yang bermodalkan tawakal yang tinggi, yaitu sabar dan tawakal. Nah, jadi tolong sharing ke kita, Bro, mengenai sabar dan tawakal ini. Menjadi petani
sampai sekarang, nah itu prosesnya nggak gampang. Jadi nggak bisa kita lihat Bro Reza sekarang nih. Kalau nggak kita lihat dulunya. Bukan aneh, bukan apa-apa. Jadi ini cuma sekedar kita share aja. Yang banyak yang Anda salah, mungkin ada sedikit yang benar. Wallahu a'lam. Tadi Anda dengar ya, kita lihat bagaimana Ustaz gambarin kita, kacamata jangan salah, ilmu jangan salah. Kan baliknya kita ini kan benchmark. Kita harus punya yang namanya, kita ini measuring kita sama apa? Benchmarknya apa? Ya benchmarknya yang Nabi SAW. Rasulullah SAW. Kan begitu. Jadi kalau kita bicara benchmark, jangan kalau orang kelewatan kita bilang dia ekstrim. Kalau dia turun daripada benchmark juga ekstrim. Karena kita cuma punya satu. Ya kan? Ini nih benchmarknya sunnah. Quran dan sunnah. Kalau antum keluar dari jalur ini, tentu kita telah menjadi seseorang yang ekstrim. Pandangan kita kan begitu. Yeah. Anda ingat begini. Jika Nabi SAW mengatakan sesuatu, ini bukan mainan, ya. Ini bukan sesuatu yang dengan gampang seorang mengatakan qala Nabi SAW. Tapi kita harus yakin. Karena ketika Allah SWT mengatakan wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Ini enggak ada yang keluar dari mulut Nabi sallallahu alaihi wasallam kecuali melainkan semuanya itu wahyu. Ini kalau kita udah bicara yang keluar dari mulut Nabi sallallahu alaihi wasallam ini adalah wahyu. Tidak famin Allah. Ini pasti benar, nilainya absolut. Bukan nilai yang mungkin benar, mungkin salah, atau nggak mikir-mikir lagi, kita terangkan begini. Kedua, ketika Nabi SAW mengatakan, qala Nabi SAW, ma min nabiyyin ila ra'al ghanam. Kita ini ada gangguan koneksi kayaknya. Oke. Ustadz, kita sela dengan pertanyaan lagi sebentar, Ustadz. Ustadz, bagaimana agar kita tidak kufur nikmat? Pertanyaan. Simpel ya. Ya, Ustadz, bagaimana agar kita nggak kufur nikmat, Ustadz? Iya, orang dikatakan kufur nikmat ketika dia ingkar dengan nikmat yang ada, bro. Jadi kalau Anda dikasih sehat, Anda nggak tahu sehat untuk apa, terjebak dalam mukadimah kufur. Anda bisa berjalan, nggak mau berjalan. Anda bisa melangkah, nggak mau melangkah. Anda punya rezeki, nggak mau bersedekah. Semua kufur nikmat. Nah, ini yang menyebabkan orang ini terjebak dalam ujian yang berat karena kesalahan yang dia lakukan, kufur nikmat tadi. Makanya Nabi suruh kita bermuhasabah diri. Hasibu qabla an tuhasabu, hisab dirimu sebelum dihisab. Manfaatnya tidak terjebak dalam kufur nikmat. Allahu a'lam. Masya Allah. Masya Allah. Apa nih? Anda antum mesti maafin Anda di kampung, jadi beda. Ya. Jadi kita bicara nggak ada fiber optik, ya kan? Nah, alhamdulillah, alhamdulillah. Nah, Fadal. jadi ketika Nabi SAW mengatakan min nabiyyin illa ra'al ghanam, bagi kita kan kalau kita dengar nih, kita mesti dengar ini bukan hanya mata baca hadis, telinga dengar terus udahan kan begitu. Kalau orang ngeliatnya sebagian kita nih membaca sesuatu terus udahan gitu loh. Sedikit jangan tahu bahwa kita sebenarnya mesti pintar dong. Ketika ada suatu pelajaran, dan ini pelajaran besar pandangan Anda ya. Ketika seluruh para anbiya alaihim salatu wassalam diturunkan Allah, tidak ada yang bukan peternak. Ini kan aneh. Tadi kata Ustaz mengatakan kalau orang nih ya, punya harta, punya sekolah, tapi lupa sama Allah, atau lupa sama yaumul akhir, dia ini kita lihat L sama O kan gitu ya. Nah, gitu ya, tambahin. Tapi kalau Anda ngeliatnya kita yang tahu sunnah, kita yang tahu Quran, kenapa bukan kita yang berdagang? Kenapa bukan kita yang berternak? Kenapa bukan kita yang jadi petani? Sedangkan kita sebenarnya yang mempunyai suatu dalil-dalil yang khusus, bukan lagi dalil umum, tentang kemuliaan beberapa pekerjaan. Nah, di antara yang dibahas ya, kalau Anda lihat yang dibahas ya, kalau kita lihat bagaimana bahasan mungkin Syekh Al-Munajid, Salih Al-Munajid, hafizahullah, dan kita lihat bagaimana Syekh bin Utsaimin rahimahullah dan Syekh bin Bas rahimahullah membahas beberapa kajian ini.
kelihatan bahwa ini ada kehebatan lebih gitu ya. Ini bukan mengatakan pekerjaan lain bukan hebat, tapi sesuatu ada kekhususan. Sebagaimana mungkin Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu seorang pemanah, Abdurrahman bin Auf radhiyallahu ini seorang pedagang yang memang sukses gitu ya. Kok ada Ustaz digambarkan kita bukan dia bukan kita. Nah, pandangan anak kita mesti lihat dan mengukur diri kita kira-kira di mana. Dan yang jelas dalam kita minta sama Allah nih ada yang namanya unsur pengharapan. Mesti banyak-banyak berharap pada Allah. Tapi orang yang berharap juga harus mencoba kan. Di antara yang kita lihat bagaimana kita lihat di masa awal usia mudanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Itu ngejagain unta, ngejagain kambingnya Khattab, itu bukan 2-3 hari kagak balik, berminggu-minggu kadang-kadang. Kadang bisa berlama lebih dari itu, gitu ya. Bahkan ada riwayat mengatakan sebulan enggak balik-balik. Nah, ini yang namanya etos kerja. Ini etos kerja yang kemudian menjadikan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika dia memimpin 2/3 dunia, 2/3 dunia ada di bawah kaki beliau, radhiyallahu anhu. Beliau nggak canggung sama yang namanya amanah. Beliau nggak canggung jadi yang namanya pemimpin super gitu ya. Apalagi cuman sekedar ya CEO, direktur. Ini kan kecil gitu loh. Jadi pandangan Anda kita mesti lihat suatu hadis itu menjadikan di amalan. Ya mohon maaf lah kalau bahasanya kita jangan jadi kolektor ya kajian terus nggak diamalin ini sayang gitu loh. Kita jangan jadi kolektor ilmu dan nggak jadiin amalan. Tadi Ustaz gambarkan bagaimana Imam Syafi'i rahimahullah menggambarkan tentang pentingnya ilmu. Dan Imam Syafi'i rahimahullah juga yang mengatakan ilmu itu bukan yang dihafal di kepala, tetapi yang jadi amalan, jadi amalun saleh. Terus kita di mana posisi kita sebagai penuntut ilmu? Dan tentunya kita semua merasa kita boleh kita merasa tulab. Tapi tulab ini kan mestinya punya suatu keinginan keras. Ya, ketika Allah SWT mengatakan faiza azamta fatawakkal 'ala Allah. Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Bahwa kita ini berazam beneran gitu loh. Kalau niat beneran gitu kan ya. Dan kita yakin berazam terus bertawakal kepada Allah. Dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa Allah mencintai orang-orang yang bertawakal dan mengambil Allah sebagai wakil. Jadi pandangan Anda kita satu pol-polan, kedua cari dong di antara riwayat-riwayat yang ada itu mana yang paling dekat sama kemampuan kita. Masya Allah, tabarakallah. Jadi kita ukur diri kita, ya kan? Kita lakukan, kita mulai dari situ dan tawakal kepada Allah. Dan mulai secepatnya. Nah, ini insya Allah Ustadz Suban akan melaunching tajir bareng nih. Kita tajir bareng, insya Allah Ustadz ya. Ustadz Suban, ada Dr. Reza, ada Ustadz Syafiq. Jadi di sini kita ngumpulin teman-teman tajir tanggal 26 besok untuk kegiatan tajir bareng namanya. Kita tajir bareng. Jadi mengajak teman-teman untuk yang belum berusaha atau mau usaha atau yang sekarang lagi kebingungan, ayo kita kumpul, kita kembali lagi ke jalan pengusaha lagi. Gimana cara jadi pengusaha yang baik, yang amanah, yang semuanya itu kita jalankan sesuai dengan petunjuk dari Rasulullah SAW. Insya Allah. Ustadz, ada satu pertanyaan lagi, Ustadz. Ini tadi dari jamaah. Ustadz, apakah benar kalau kita disibukkan dengan urusan pekerjaan dan usaha di dunia itu tandanya mulai dijauhkan dari agama atau futur gitu, Ustadz? Tayyib, Masya Allah. Iya, wallahu a'lam bishawab. Kalau antum merasa disibukkan dengan dunia, selama antum bisa memanage dunia, nggak ada masalah. Dunia ini kan amanah. Tapi ingat, dunia ini mazra'atul akhirah. Dunia ini tempat bercocok tanam untuk akhirat. Jadi kalau mungkin terjemahan antum disibukkan sampai lupa dengan akhirat, ya musibah buat antum. Musibah. Sekarang apa artinya kita punya harta yang banyak, sukses di mata manusia, cuma muamalah kita sama Allah berantakan, nggak ada gunanya. Kita minta sama Allah ini waktu untuk bisa bermunajat, berjumpa dengan Allah. Ya, salah seorang sahabat yang terkenal pengusaha, bukan cuma Utsman bin Affan ya. Tadi Akhreja bilang tentang Abdurrahman bin Auf, betul? Abdurrahman bin Auf ini orang sukses, bro. Sukses dia dengan dunia.
ada hikayat yang unik yang ketika beliau pernah selesai perang Uhud, ya, beliau masih hidup. Banyak sahabat-sahabat yang meninggal di perang Uhud. Ketika beliau buka puasa, mau memakan roti yang berisikan daging yang nikmat, karena beliau orang tajir, beliau mampu membeli makanan yang memang menegakkan hadis yang mengatakan fariya idza afthara, bahagia ketika menjelang berbuka, makan yang enak. Ketika dia pengen gigit, dia menangis. Orang bingung, kenapa, apa yang kau tangisi wahai Abdurrahman bin Auf? Dia mengatakan, aku ingat sahabatku Mus'ab bin Umair yang meninggal ketika perang Uhud. Mus'ab bin Umair. Kalau kita tahu sejarah tentang Mus'ab bin Umair, ini anak orang kaya, saking kayanya dia punya minyak wangi yang aromanya itu tercium 100 langkah dia belum sampai ke tujuan. Kaya ini Mus'ab bin Umair. Dan dia korbankan dirinya untuk berbakti ke Rasul, menjadi dai pertama Nabi ke Madinah sebelum beliau hijrah ke Madinah. Disitulah banyak Islam sampai ke orang-orang Madinah. Insyaallah. Salah satunya petinggi Sa'ad bin Mu'az yang masuk Islam karena dia mengatakan lam arahu ka'annahu min rijalil jannah. Aku belum pernah melihat pemuda seperti ini. Ini penghuni surga, bukan manusia biasa. Saking Masya Allahnya Mus'ab. Nah, kata Abdurrahman bin Auf, bagaimana aku bisa memakan daging yang nikmat ini? Sementara orang yang mulia telah mendahuluiku yang bernama Mus'ab bin Umair. Dia coba makan lagi yang ada di benak siapa? Betapa mulianya Hamzah bin Abi Thalib yang mati ketika perang Uhud juga. Sehingga dia tinggalkan roti, dia menangis. Lihat, mereka orang-orang kaya yang tak pernah merasa punya dunia. Karena cuma dititipin sama Allah. Makanya jangan tersibukkan dengan dunia sampai lupa kita wajib beribadah kepada Allah. Subhanallah. Nah, ini ada pertanyaan untuk Bro Reza nih. Pak Reza, selain keilmuan dunia, apakah ada hal lain yang mempengaruhi keberhasilan usaha antum? Di Ustadz bahas ya. Wallahu alam, kita nggak tahu, kita nggak. Jadi antum jangan bilang, nggak pernah bilang ana berhasil ya. Wallahu alam, karena kata Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, ketika anak beliau menanyakan tentang keberhasilan, dijawab oleh Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah bahwa berhasil itu ketika kaki kanan kita telah masuk ke dalam surga Allah. Jadi kalau kata berhasil ini terlampau berat ya. Ya kita mah cuman ya ujung kuku ya. Kita cuman berusaha apa yang kita bisa. Cuman kalau pandangan Anda pribadi lah ya. Kita kalau hidup ini kan banyak orang bantu kita. Kita hidup berapa puluh tahun pasti banyak berapa ratus, berapa ribu orang yang bantu kita. Yang dulu pernah mungkin ngasih kita SD, yang ngasih kita kopi, yang ngasih kita nasihat, yang ngebantu kita betulin ini, yang ngebantu kita bikin kerjaan essay segala macam ya. Jadi kalau pandangan Anda ya seorang mukmin ini harus bisa menjaga silaturahim. Pandangan Anda jangan kalau kita dengar gimana kata Abdullah Ibn al-Mubarak rahimahullah mengatakan bahwa beliau ini ajib ya, ulama di abad kedua 118 sampai 181 Hijriah. Ketika beliau juga jarang sama orang itu jarang ribut gitu. Menurut Anda itu juga sesuatu yang memang kebaikan beliau yang memang kita tahu banyak kebaikan berkumpul di diri beliau rahimahullah. Dan demen cari teman, karena kita kalau punya teman nih ya banyak informasi, kita berusaha sahlun lah sebisa kita. Dengan banyaknya ya kalau bicara salah ya kita tempatnya salah. Ketika Nabi SAW mengatakan kullu bani Adam hatta wa khairun hatta ina tawabun. Anak Adam ini memang tempatnya salah, tempatnya lupa, tempatnya alpa, tempatnya salah gitu ya. Tapi sebaik-baik orang yang salah, yang lupa, yang alpa ini cepat balik, cepat bertaubat kepada Allah Rabbul Alamin. Jadi kalau pandangan ini kita kalau mau jadi pedagang ya gimana kita bisa bawa diri itu diantaranya. Tapi kita jangan lupa yang pertama itu kan adalah isti'anah, minta sama Allah. Ana hakul yakin bahwa segala sesuatu yang kita lakukan ini, jangankan dunia yang murah, ya, yang hina ini ya, yaumul akhir ini kita kalau kita minta pada Allah, kita minta yang tinggi, kita minta firdaus ala-ala. Tapi kan ada ininya, ada kaidahnya. Kaidahnya apa? Ya kita harus punya hubungan yang baik dengan Allah. Di antara yang Anda pahami adalah build a great relationship with Allah, the Lord of the world, gitu ya.
bangun suatu relationship yang baik antara kita dengan Allah, Tuhan semesta alam, Rabbul Alamin. Karena kalau Allah ya, jadi dan kalau Anda nih, ini pandangan Anda juga, kalau Anda lihat bagaimana tadi Ustaz Hafizahullah ajarkan kita, bagaimana Abdurrahman ibn Auf radhiyallahu anhu selalu berpikir akan orang-orang saleh. Padahal beliau ini kan sudah dijamin Allah jannah, ya kan? Yang menarik adalah yang Abdurrahman ibn Auf ini di masa itu telah ada hadis atas dirinya. Hadis yang menjamin asyara mubasyarah radhiyallahu anhu ajmain bahwa 10 sahabat ini telah dijamin surga oleh Allah ketika dia masih hidup. Tapi bisa menangis begitu. Betapa hebatnya pandangan Abdurrahman ibn Auf radhiyallahu anhu, padahal Hamzah nggak dijamin radhiyallahu anhu. Dalam hadis yang 10 itu. Mus'ab ibn Umar radhiyallahu anhu bukan di antara 10 di antara asyara mubasyarah. Begitu ajibnya ya tingkat ilmu, iman dan keseluruhan satu paket yang dimiliki Abdurrahman ibn Auf. Tapi kalau Anda boleh tambahkan satu lagi yang menurut Anda ini memang kita mundar-mandir di dunia ini, kita kalau nggak nambah teman kan berarti nambah musuh gitu ya. Rugi bener. Nah gitu ya. Nah, di antara yang Anda ingat dia, Anda kebetulan ingat ini. Ada hadis daripada Nabi SAW. Kalau Nabi SAW, ya ayuhan nas, afsus salam, wa at'imut ta'am, wasillul arham, wasallu bil laili wan nasu niyam, tadkhulul jannata bisalam. Wahai manusia. Dan ini menarik karena Nabi SAW mengatakan manusia nggak mesti antum beriman nggak beriman, efeknya nyata. Belum berislam, semoga Allah kasih hidayah. Tapi pasti dapat kebaikan dari orang yang menebar salam, menebar greetings, menebar kebaikan dalam bentuk dalam bentuk menyapa ya, orang tua adem jadi orang. Wa at'imut ta'am, senang ngasih makan orang. Dalam pandangan Anda ini juga suatu kiat orang dapat Allah mudahkan urusannya. Dan mungkin yang ketiga ini poinnya ya, wasilul arham, yang menyambung silaturahim. Walaupun di sini kita bicara kalau arham ini kan lugatul Arabiyah, kita bicara mungkin yang satu rahim, abang kita, adik kita, sering kita dengar ya, anak sering simak ya. Bagaimana Ustazuna, Ustaz Suban, hafizahullah ta'ala, sering ngajarin kita. Ngakunya keren gitu ya, sholat di depan. Tapi sama mertua nggak ngomongan, ya kan? Gitu kan, beliau kan sama saudara nggak. Masya Allah, Masya Allah. Sama teman orang muter balik. Gimana mau jalan, gimana mau dagang? Dalam lingkup dia yang kecil aja dia nggak bisa eksis dengan baik. Dan ini kalau Anda ngeliatnya ini progresif ya, bahwa progresifnya dari yang muda dulu, afsus salam, wa'atmut ta'am, wasilul arham, wasallu bil laili wan nasu niyam. Kemudian di malam hari sebagian waktunya ketika orang tidur kita bermunajat kepada Allah, bermesraan kepada Allah, berhalwat kepada Allah Rabbul Alamin. Wadkhulul jannata bisalam. Maka silakan masuk ke dalam jannah dengan tenang, in peace gitu ya. Pandangan Anda ini antaranya, di antara itu banyak faktor bahwa yang kita bisa bahas, tapi yang dalam waktu yang singkat Anda pikir di antaranya itu yang kita coba kemukakan, ajarkan teman-teman kita, jangan sampai kita jadi seorang muslim cuman di masjid saja. Ketika di masjid, akhlak terbaik, begini begitu, keluar masjid, parkirnya mulai ngaco, mulai buang sampah, mulai nggak berpikiran. Nah ini yang Anda pikir ini diantaranya. Allahuakbar. Masya Allah, tabarakallah. Bro Reza dan Ustadz Suban, ini dua orang yang sangat dekat di hati Ana. Dan dua-duanya tadi antum ada yang sebenarnya Ana lebih tahu tadi. Mungkin Ana tambahkan sedikit ya. Ada kekaguman Ana kepada dua orang Ustadz Suban sebagai Ustadz, kadang-kadang sebagai teman, kadang-kadang sebagai kakak, sebagai bapak. Jadi beliau bisa menempatkan di mana aja. Reza pun begitu, Bro Reza pun begitu. Tapi dua-duanya ada kesamaan yang Ana udah pernah lihat dengan mata Ana sendiri ya. Yaitu adab kepada kedua orang tuanya. Adab kepada ibunya. Di mana Ustadz Suban begitu ibunya turun dari mobil langsung digandeng lagi meskipun kita lagi ngobrol. Nah, ini Ana pengen nasihat dari Ustadz. Mungkin teman-teman semua di sini. Karena kesuksesan semua orang, kesuksesan laki-laki itu hormatnya dia dengan orang tuanya. Nah, afwan Ustadz, Fadol bisa ini nggak cerita tentang gimana bakti orang tua itu akan berefek
kepada usaha kita. Baik, Masya Allah. Simple sih bahasanya ya. Kalau antum hafal beberapa ayat dalam juz Amma itu, ada ayat yang mengatakan ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannah. Allah katakan wahai jiwa-jiwa yang tenang. Siapa yang jiwanya tenang? Si kaya yang bersyukur, si miskin yang bersabar. Ada ayat yang mengatakan radiyatan mardiyah. Pulanglah kalian menghadap Rob yang menciptakan kalian dalam kondisi ridho dan ridho. Ana sering pakai ayat ini sebagai supporter buat diri Ana untuk dapat ridhonya Allah. Dan yang paling gampang itu ridhonya orang. Ya, karena orang tua ini kan keramat dunia. Tidak semua orang diberikan nikmat seusia kita masih punya orang tua. Dan ini jadi kebiasaan sejak kecil dulu bahwa tidak ada yang sulit di muka bumi ini kalau orang tua sudah ridhoi. Sakit seberat apapun, dokter nyerah ngobatin kita. Orang tua ridho dan minta kepada Allah, hilang itu penyakit dengan sendiri. Nah kalau sudah tahu seperti itu, ridho Allah, ridho walidain, ridho Allah ada di ridho orang tua, ya kufur nikmat lah kalau kita nggak bisa menggapai ridhonya. Sehingga antum buka sejarah orang-orang dulu yang sukses. Dan rata-rata mereka sukses karena dapat ridho orang tua. Nah, makanya disitulah kita bisa belajar banyak hal. Jika Allah perintahkan wasahibhuma fid dunya ma'rufa, jadikanlah orang tuamu sahabat. Sehingga kita mau bersahabat sama orang. Kalau kita nggak bersahabat sama orang tua, ya kita gagal. Di mana kita bisa meletakkan diri kita kalau seandainya kita nggak bisa berteman sama mereka? Caranya bagaimana? Pahami tentang mereka, bahwa Allah titipkan kita melalui mereka. Kalau Allah saja percaya dengan mereka, menitipkan kita, kenapa kita nggak percaya dengan mereka? Bagaimana cara menggapai itu? Makanya latihlah diri kita untuk menggapai ridhonya mereka. Wallahu a'lam bishawab. Sehingga Anda sering katakan ke teman-teman, ya Allah, andai Anda bisa bicara sama Allah, Anda akan bicara, ya Allah, ambil semua yang kau titipkan kepadaku, ya Allah, ambil. Ya. Semua hartaku, semua keluargaku, ambil. Seperti engkau mengambil nikmat dari Nabi Ayub, ambil. Tapi tolong jangan pernah ambil tali kasih kepada kedua orang tua, ya Allah. Jangan lidah ini sampai kering untuk mengatakan Rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Masya Allah. Antum bisa, semua bisa insya Allah. Nah. Subhanallah. Dan ini juga Anda lihat juga Areza juga dengan orang tuanya, Masya Allah. Dan sekarang kebetulan ibu lagi ada di Mokotua juga ya, Areza ya, Masya Allah. Oke, sampai kita pada sesi akhir, tapi ada satu pertanyaan lagi nih. Waduh, ini pas juga nih. Pas banget nih. Ustadz, apakah benar faktor istri-istri juga berperan dalam keberhasilan usaha suaminya? Doa Nabi yang antum jangan pernah lupa dan jangan sampai nggak hafal. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Kita ini orang laki suruh bikin pemandangan yang indah. Kenapa? Karena kita sudah lelah. Orang laki itu kan harga dirinya itu kan kerja. Kalau nggak kerja kita nggak punya harga diri laki-laki. Nah, yang kerja ini yang lelah. Pulang ke rumah itu seperti pulang ke surga. Home sweet home lah, baiti jannatin. Nah, di rumah itu perlu ada pemandangan yang indah. Maka berdoa. Hablana min azwazina. Berikan kepada kami istri-istri. Kata Nabi kan begitu. Ya kalau dikasih satu ya nasib. Syukur. Kalau yang nyuruh kan Allah. Kita sering bilang dengan bahasa yang gampang supaya nggak gampang kecewa. Kalau Dudung Marpawi yang nyuruh saya nggak nurut. Udin Portal yang nyuruh saya nggak bakal paham. Ini Nabi yang mengatakan dengan tegas. Ya, Allah perintahkan. Fangkiu matobalakum minan nisa masna wasulasa waruba. Wa in khiftum, kalau Anda nggak punya nyali, gitu ya. Begitu bahasa Allah.
Supaya apa? Supaya banyak pemandangan yang indah, qurrata ayun, sehingga terinspirasilah bagaimana menaklukkan dunia gitu. Lahirlah dari benih kalian yang Nabi katakan, fa inni mukatsirum bikum umam yaumal qiyamah. Aku akan berbangga dengan banyaknya umat karena kamu punya anak yang soleh. Allah. Subhanallah. Nah, tadi ini pas pertanyaannya kepada Ustadz Suban, dan Ana juga lihat sendiri Reza. Begitu usaha bareng dengan istri, Bro Reza ya, dan keluarga, dan ibu juga, dengan bagaimana beliau berikhtiram dengan ibunya. Singkat nih, kita mau closing dari Bro Reza, tolong diceritakan supporting apa bentuknya istri Bro Reza ini dan orang tua di dalam usaha Bro Reza. Jadi Anda kalau ngeliatnya gini, tadi Ustadz gambarkan bagaimana kita cintanya kita ke atas kedua orang tua kita. Semoga lisan ini selalu mendoakan ke atas kedua orang tua kita yang masih hidup maupun yang telah tiada. Anda ngeliatnya gini, Anda setuju benar tuh. Dan ini memang resep praktis ya. Ketika Nabi SAW mengatakan ridha Allah fi ridha walidain wa sukhtallah fi sukhtal walidain. Ini kan ajib benar ya, bahwa ridhanya Allah ada di ridha kedua orang tua kita, dan marahnya ataupun murkanya Allah ada juga di murka keduanya, tentunya dalam keadaan di mana ini sesuai dengan koridor-koridor syariah ya. Misalnya nih buat yang dengar, kalau ibu antum bilang cukur tuh janggut, itu nggak hitung gitu kan. Ya. Itu ya, ini kita dalam hal-hal yang memang Allah perintahkan. Karena menarik ya, karena sepanjang pengetahuannya, wallahu alam, Anda bukan ahlinya, tapi kalau Anda lihat itu sangat jarang, hampir nggak ada ya di dalam Quran ini di mana Asmaul Husna ini disuruhkan kepada makhluk, dikecualikan di pada ayat wa innaka la'ala khuluqin azim, di mana itu ditempatkan Allah Subhanahu wa taala kepada akhlak Nabi SAW. Dan mungkin ini juga perintah yang sama kepada orang tua. Ketika Allah Subhanahu wa taala, Allah taala fala taqul lahumma uff wa la tanharhuma wa qul lahumma qawlan karima. Jadi sesuatu yang memang kita tahu ini tingkatannya udah paling tinggi benar kalau Allah Subhanahu wa taala udah ajarkan begitu gitu ya. Bahwa jangan ngomong uff, uff aja nggak boleh, dan jangan kita nih wala tanharhuma, jangan lecehkan, jangan rendahkan, jangan tinggalkan mereka ya, jangan telantarkan mereka. Ini di antara beberapa narration ataupun terjemah dari wala tanharhuma yang Anda pahami. Wa qul lahumma qawlan karima, dan bicara kepada mereka dengan bahasa terbaik. Ini kan suatu perintah ya. Ini pandangan Anda ini ya, kita bicara fi'il amar. Nah, tapi kalau kita bicara istri juga, menurut Ustadz tadi, Anda ini beda kelas. Anda masih SD lah kalau urusan kita udah bicara fa'in haftum ala ta'dilun fawahidah. Jadi di sisi Anda sebagai ya Anda wahid. Jadi Anda ingat gini, kita ada hadis dan Anda ini demi Allah ya, Anda serius sekarang, bahwa apa sih aset terbaik ya? Apa sih kita hidup ini kan kita nyari aset terbaik ya. Ketika kalau Nabi SAW, wa khairun mata'id dunya lil mar'ati salih, lil mar'ati salihah. Ini pandangan Anda ini kena benar gitu ya, bahwa apa sih aksesori terbaik, harta terbaik yang bisa nemenin kita untuk kita mondar-mandir di dunia ini kan perlu ini ya, perlu teman, perlu support, perlu perspektif untuk dibalikan. Istri-istri salihah inilah yang memang Nabi SAW ajarkan kepada kita. Bahasa kita beginilah, Anda dapat satu aja udah girang bener gitu ya. Jadi kalau teman-teman ya kan, nah kalau teman-teman ada yang Allah karuniakan, Allah ini karya daripada Allah, dan mondar-mandir kita dunia mungkin lebih gampang. Dan Ustaz tadi ajarkan kepada kita ya, bahwa memang ada end goal-nya. End goal-nya supaya umat ini menjadi umat yang katsir, yang besar, yang banyak, yang nanti membanggakan Nabi SAW. Kita beliau mengumpulkan umat ini. Wallahu alam. Dan ini memang sesuatu yang memang Masya Allah kita punya niat yang baik ya. Masya Allah. Jadi mondar-mandir di dunia, satu tadi ya kita closing bahwa ilmu adalah segalanya. Terus yang kedua adalah etos kerja.
etos kerja yang mengikuti tuntunan Rasulullah SAW beserta para sahabat radhiyallahu anhum. Dan yang ketiga adalah tadi mengenai doa orang tua. Dan Anda yang lupa keempat, satu iya, Anda lupa satu. Anda cuma sedikit ya pas ingat nih ya. Bahwa ada kaidah di antara ulama-ulama generasi-generasi emas ini, al-jaza' min jinsil amal. Jadi sesuatu itu tergantung apa amalnya ya, hasil itu tergantung amalnya. Jadi kita kalau hidup di dunia ini, rugi bener kita kalau hidup ya, lihat dunia ini terus habis. Terus ini doang, nggak ada yang dibawa ke tempat yang lain. Jadi mondar-mandir kita di dunia ini mestinya punya tujuan. Ketika sebuah kaidah mengatakan kita lihat sesuatu yang cakep, keren, mau itu motor, barang, dagangan, ternak, kan para generasi emas punya kaidah yang mengatakan laukana dunya mislu hadza kaifal jannah. Sebuah lensa yang menurut Anda keren bener nih lensa. Bahwa ngeliat sesuatu yang keren, cakep, indah, dibilang ada dunia tuh keren kayak begini. Wah, bayangkan jannah. Jadi rugi dan nggak pinter ngeliat punya bagus di dunia. Misal di sini Allah kasih tunggangannya S-Class, punya LC segala macam. Ya Allah. Terus nggak bisa bawa itu mendapatkan ridha Allah. Pandangannya itu rugi besar. Semoga Allah jauhkan kita dari keadaan seperti itu. Justru kita mesti gunakan pola-pola terbaik, menggunakan itu untuk kebaikan, dakwah fisabilillah, mendakwahkan agama Allah, membelanjakan harta terbaik di dalam jalan Allah, dan membelanjakan harta terbaik untuk keluarga-keluarga kita dan sahib-sahib kita, insyaallah. Semoga Allah mudahkan. Insyaallah. Wow. Alhamdulillah. Jadi yang terakhir tadi adalah supporting istri. Jadi buat yang jomblo ya Ustaz ya, nih jangan usaha dulu deh ya kan, nyari pasangan dulu deh Tat ya. Masya Allah. Nah ini kemampuan, nikah itu lambang kemampuan. Manis tato'ah minkumul ba'ah. Yang sudah mampu, belum nikah nggak mampu, biar tajir nggak mampu. Biar tajir nggak mampu, betul Ustaz. Masya Allah. Yang terakhir kami mohon nasihat closing untuk bincang kali ini Ustaz. Dan mudah-mudahan kita bisa nanti sambung di tanggal 26, kita akan adakan program tajir, insya Allah. Mohon closing statement dari Ustadz Suban Bawazir. Hafizakallah ta'ala. Iya, inti yang kita bahas pada perjumpaan kali ini, mondar-mandir di atas dunia ini, inilah yang sedang kita lakukan. Kita orang yang sedang memanfaatkan kehidupan dengan mondar-mandir, jalan sono, jalan sini, tapi jangan lupa, isma syi'ta fa innaka mas'ulun bih. Hidup terserah kamu, cuma kamu bakal ditanya nanti kata Rasul. Apalagi karena itu, landasi semua karena Allah. Tadi kul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Peruntukan semua buat Allah. Caranya bagaimana? Dengan belajar. Terus tuntut ilmu. Ya, yang kedua, kita ini jangan sampai menggampangkan makan dan minum. Tolong jangan yang syubhat, apalagi yang haram. Cukup yang halal buat kita. Kenapa? Karena Nabi mengatakan, "Famanittaqwa syubhat faqad istabra lidini wa irdi." Orang yang menjauhkan syubhat menjaga agama dan kehormatan. Selama dia mondar-mandir terjaga agama dan kehormatannya, kalau mengkonsumsi yang halal tidak yang syubhat, apalagi yang haram. Dan yang terpenting apa? Bertemanlah dengan orang soleh. Dia yang bakal mewarnai kita selama kita hidup. Baik dengan membaca sejarah mereka, biografinya, atau mungkin dengan kita berteman sama yang masih hidup. Almaru ala dini khalili. Orang tergantung agama temannya. Kalau temannya baik, mondar-mandir dengan orang baik, dia bakal baik. Makanya kita berharap teman-teman tajir ini jadi teman-teman yang baik. Buat para pengusaha yang mungkin dalam kondisi down, yang resign maupun yang di PHK, Allahu a'lam bishawab, kita bisa bergandeng tangan bersama untuk bangkit dalam rangka mencontoh pendahulu-pendahulu kita yang Allah amanatkan dunia berbentuk harta karena kejujuran mereka. Jadilah orang yang jujur, Allah akan muliakan kita, insyaallah. Subhanallah. Masya Allah, tabarakallah. Terima kasih atas waktunya Ustadz Suban Bawazir dan Bro Reza yang jauh-jauh dari Mokotua. Udah malam ya bro, jam berapa sekarang? Jam 8 malam ya? Jam 8, sedang lah ya Ustaz ya. Gimana?